Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi di dalam GKM Menyapa. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan ayat terpendek dalam Alkitab, yaitu yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, tetaplah berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya rasa sebagian besar dari kita pernah mendengar ungkapan yang berbunyi doa adalah nafas hidup orang percaya. Ungkapan ini hendak menyuarakan betapa esensialnya atau betapa pentingnya doa dalam kehidupan orang percaya. Selayaknya manusia tidak bisa hidup tanpa bernafas, maka demikian juga seharusnya orang percaya tidak bisa hidup tanpa berdoa. Bapak Ibu Saudara, dengan pemahaman bahwa doa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Sang Ilahi, maka manusia bisa dikenal sebagai makhluk yang berdoa. Karena sesungguhnya manusia itu selalu mencari sosok ilahi dan ia akan selalu mencari cara untuk berkomunikasi dengannya. Dan kita sebagai orang percaya yakin dan percaya bahwa sosok Sang Ilahi itu adalah Allah Tritunggal. Hal ini juga disuarakan oleh seorang teolog yang bernama John Owen. Ia pernah berkata bahwa berdoa adalah natur alamiah orang percaya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita yang mengaku sebagai orang percaya sesungguhnya pasti bisa berdoa. Selayaknya manusia bernafas secara otomatis, demikian juga seharusnya orang percaya berdoa secara otomatis. Namun seringkali kita memahami berdoa itu sebagai sebuah kegiatan atau momen. Contohnya doa makan, doa pagi, doa sebelum tidur, atau doa-doa yang lainnya. Sehingga kita tidak menganggap itu sebagai natur kehidupan kita. Kita tidak melakukan itu setiap saat. Bahkan bisa jadi kita menjadi orang-orang yang berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa berdoa. Bapak Ibu Saudara, bukankah sesungguhnya jika kita bisa berdoa, kita manusia berdosa jika kita bisa berdoa kepada Allah yang begitu kudus? Bukankah itu adalah sebuah anugerah? Kristus melayakkan kita untuk bisa berdoa. Dan bukan hanya melayakkan, Kristus juga turut berdoa untuk kita, untuk murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 diceritakan bahwa Tuhan Yesus turut berdoa bagi murid-muridnya. Maka Bapak Ibu Saudara, berdoa bukanlah hanya sebuah momen atau kegiatan. Tapi sebenarnya bisa kita lakukan kapanpun itu, ketika kita bekerja, ketika kita berjalan, ketika kita nyetir kendaraan. Sebutlah nama Tuhan, berdoalah, berkomunikasilah dengan Tuhan. Doa tidak selalu harus dilakukan dengan tangan terlipat dan mata tertutup. Tapi sesungguhnya Tuhan mengundang kita untuk berkomunikasi dengannya, untuk melibatkan Dia kapanpun itu. Selain itu, mungkin sebagian besar dari kita atau beberapa dari kita merasa malu atau sungkan ketika kita dipercayakan untuk memimpin doa di depan umum. Karena kita merasa kita tidak bisa menyusun sajak yang indah dalam doa. Namun sesungguhnya bukan sajak yang indah yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan? Doa yang sederhana pun adalah doa yang berharga di hadapan Tuhan. Doa yang didengar oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa jika itu sudah menjadi natur kehidupan kita sebagai orang percaya. Ayat firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk tetap berdoa. Tuhan mengundang kita untuk dalam setiap langkah kehidupan kita untuk terus melibatkan Dia. Biarlah kita pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang tetap berdoa. Karena berdoa adalah hal yang esensial dalam relasi kita dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.